Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat keselamatan, buat berkat, buat segala-galanya yang sudah kami terima dari Engkau sepanjang hari ini. Atas rahmat anugerah-Mu Bapa, Kau izinkan kami semua hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu, sudah memasuki di bulan Desember hari ini, tanggal 1 Desember 2021, hari Rabu malam ini Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu, kami sudah melewati dari sejak 1 Januari sampai 30 November. Dan atas kasih karunia-Mu, Kau sudah menghantar kami semua anak-anak-Mu di seluruh muka bumi ini Tuhan, dapat memasuki pada minggu pertama atau awal kami tanggal 1 Desember 2021. Kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Tuntun hidupku Bapa, pimpin hidup kami untuk langkah demi langkah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab Engkau Bapa yang baik, aku sangat menanti-nantikan Engkau Tuhan. Dan Engkau menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Engkau mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur dosa. Engkau menempatkan kakiku di atas bukit batu, gunung batuku yang teguh, dan Engkau menetapkan langkahku. Engkau memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk selalu aku memujikan Engkau. Terima kasih Tuhan, kuduskan telinga hamba-Mu. Kuduskan mulut hamba-Mu, sucikan kami, izinkan kami memujikan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Biar hari-hari langkah hidupku menjadi baru di dalam Engkau. Tuntun hidupku Bapa, untuk kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Bersihkan pikiranku, hatiku, dan Roh Kudus akan menuntun hidupku, untuk senantiasa melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Amin, haleluya. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Amin, haleluya. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Amin, haleluya. Ku tinggi, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan,
selama-lamanya. Ketika aku berputus asa, dalam Matius pasal 11 ayat 28-29 demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin, haleluya. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Namamu Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Nama Engkau Bapakku Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, malam ini sebelum kita tidur istirahat, terlebih dahulu datang kepada Yesus. Serahkan semua persoalan kita kepada tangan Tuhan. Sebenarnya Tuhan Yesus ada jawaban. Di dalam Dia ada jalan keluar. Di dalam Dia ada pertolongan. Dia sumber damai sejahtera, sumber kehidupan. Kata firman Tuhan katakan dalam Matius 11, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Suatu tawaran yang indah dari Tuhan. Setiap kita yang datang kepada Tuhan tidak pernah ditolak. Setiap kita semua disayang sama Tuhan. Dan kita adalah anak yang berharga. Kita mulia. Dan kita jadikan biji mata Tuhan. Dan mari kita mau selalu datang kepada Yesus. Ku datang Tuhan, datang padamu. Amin, haleluya. Sucikan hati saya, haleluya, di dalam darah-Mu. Ku datang pada Yesus, ku serahkan seluruh hidupku. Ampunilah semua dosaku, sucikan hidupku Bapa. Ku datang Tuhan, datang padamu. Amin, haleluya. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhanku Yesus, haleluya, datang padamu. Ampuni Bapa, sucikanlah hidupku oleh firman-Mu yang kudus. Tuhan luang Kau Bapa, haleluya.
Oh Yesus, haleluya. Turunlah ya Roh Kudus, pimpinlah hidupku. Ampunilah dosaku Bapa, sucikan hidupku. Amin. Barui hatiku oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu Tuhan. Sebelum kami berbaring tidur, terlebih dahulu kami datang kepada Engkau. Aku butuh Engkau, aku memerlukan Engkau Tuhan. Biar tangan kasih-Mu di dalam kebenaran firman-Mu akan menuntun hidupku, sehingga aku tidak berlangkah jalan salah, tidak berdosa. Ampun Bapa. Sucikan seluruh hidupku dan baharui hatiku. Tahirkan hidupku Bapa oleh kuasa darah dan firman-Mu, sehingga hidup kami didapati berkenan kepada Tuhan. Kuruskan telinga kami, mata kami, mulut kami, semua anak-anak-Mu, hati kami. Kami sebentar baca firman-Mu, dan Kau hadir memberkati kami malam hari ini. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba mendak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kembali bersyukur ke Tuhan Yesus atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita semua bisa dipelihara sama Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita memasuki bulan Desember tanggal 1, dan kita semua nanti di setiap gereja kita masing-masing kita adakan ibadah Natal, Bapak. Saya berdoa supaya pandemi COVID-19 tidak lagi ada gelombang ketiga atau virus varian yang Omikron itu. Dalam nama Yesus Tuhan, Kau singkir Bapa, supaya kami dapat menikmati anak-Mu di suasana Natal, hari kelahiran dari Tuhan Yesus. Supaya semuanya kami menjadi baru di dalam Engkau. Haleluya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sebelum kita tidur istirahat, kita dahului baca firman Tuhan. Kita lalui dengan doa, supaya kita menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita ke dalam tangan Tuhan. Sehingga nanti kalau Tuhan panggil kita, kapanpun Tuhan bisa panggil kita. Kita sudah punya tempat di surga buat selama-lamanya. Hidup kita menjadi baru di dalam Dia, Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca kitab Roma, puji Tuhan. Kita sudah berakhir kitab Roma pasal 8. Dan saat ini kita mau baca kitab Roma pasal 9. Kita terus baca firman Tuhan. Hati kita diperbarui, diisi penuh dengan firman Tuhan. Bukan diisi dikotori dengan dunia ini, tapi diisi dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Roma 9 ayat 1 sampai 16. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa luhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel ada di Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah datang tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti yang tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian,
Apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Dia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16 terakhir. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Amin. Puji Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap Bapak Ibu Saudara semua yang rajin baca Alkitab, yang rajin merenungkan firman Tuhan, berpegang pada sumber kebenaran. Itu firman Alkitab yang suci. Hati kita tertuju kepada Yesus. Dan hati kita tertuju kepada firman Allah, sumber kebenaran. Mari kita semua setia, cinta dan taat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kita semua diberkati Tuhan. Sesuai dengan Rasul Paulus di dalam ayat yang pertama, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Sumber kebenaran tidak ada yang lain selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Kalau kita ingat diri kita adalah orang berdosa, Bapak Ibu. Saya teringat waktu yang lalu Tuhan jamah hidup saya sebelum saya menjadi hamba Tuhan. Ya, hidup saya menggunakan otak logika yang sangat terbatas. Sehingga saya tidak mau menjadi pendeta pada waktu itu. Ingin menjadi seorang bengkel karena saya bekerja bank. Tapi untung besar saya punya Tuhan Yesus yang maha baik. Melalui almarhum Papi Mam yang saya cintai. Terus berdoa. Sehingga saya dijamah Tuhan. Mengenalkan kebenaran. Seperti Rasul Paulus katakan di sini. Sampai rasanya dia bersedih hati. Mengingat berduka cita di ayat kedua. Aku sangat berduka cita, selalu bersedih hati. Kenapa? Banyak orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Seperti saya juga dulu awalnya tidak mengenal kebenaran. Biarpun anak seorang pendeta. Tapi menggunakan akal logika. Ya, karena mengenal Tuhan itu bukan dengan akal logika. Mengenal Tuhan dari hati, iman kepada Yesus. Dan kasih karunia. Atas rahmat anugerah kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Sehingga hidup kita mengenal kebenaran Tuhan. Dan berjalan di jalan Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan Bapak Ibu. Maka dikatakan sini di ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kemurahan hati Tuhan yang cinta Tuhan. Yang cinta kita semua atas kasih karunia. Kita diselamatkan oleh kemurahan Tuhan. Dan kita beriman kepada Tuhan. Jadi saat ini saudara kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena Tuhan berkata di ayat yang ke-15. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Mari, biar kita mau selalu menyentuh hati Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Menjadi perkenanan di hati Tuhan. Supaya Tuhan bermurah hati. Sebab tanpa kemurahan Tuhan kita hancur dan binasa. Tanpa kemurahan Tuhan kita hancur, gagal. Oleh karena itu mari saudara, kita gunakan setiap kesempatan yang kita jalani. Semua ada maksud Tuhan. Tuhan yang ciptakan hidup kita loh. Saya melakukan firman Tuhan pagi dan malam. Saya minta ampun selalu kepada Tuhan. Saya juga manusia tidak terlepas dari dosa dan salah, kelemahan-kelemahan. Ampun sama Tuhan. Tapi yang penting di sini bertobat. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Selalu pegang janji Tuhan. Supaya senantiasa Tuhan berkemurahan akan menuntun hidup kita. Seperti di ayat 15b. Dan aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Mari kita minta belas kasihan Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita. Semua karena anugerah Tuhan. Dan hanya kepada Dia, segala Allah yang kita puji. Yesus adalah Allah, seperti ayat 5. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dan mari kita mau senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Kita serahkan semua hidup kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita selalu berserah total kepada Tuhan. Menaruh pengharapan dan hidup komit dengan Tuhan. Hidup di dalam janji Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia Yesus, satu-satunya sumber kebenaran, satu-satunya jalan yang dapat membawa kita kepada jalan kebenaran. Biarpun kita banyak masalah, membuat kita putus asa, tapi kita datang kepada Yesus. Sebab hanya di dalam Dia ada kemerdekaan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namanya. Amin. Mutinggikan, agungkan namamu selama-lamanya.
haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Amin, haleluya. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Amin, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Serahkan semua kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Dia sumber segala-galanya. Amin. Nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Nama Tuhan Yesus yang ku cinta selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Selamat Hari Natal. Saya ucapkan dari sejak 1 Desember kita sama-sama melaksanakan suasana Natal, yaitu hidup yang baru di dalam Kristus, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.